Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi yaitu gastrulasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, yaitu ada Anissa Alfira dengan NIM 2103151. Yang kedua dengan saya sendiri, Arfi Anggara 2103118. Yang tiga ada Mutia Yolanda dengan NIM 2103182. Dan yang terakhir ada Nurul Iza Azahra dengan NIM 2103186. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang peta nasib. Peta nasib menggambarkan topografi bagian tertentu suatu embrio awal yang kemudian akan mengalami perkembangan, sehingga memungkinkan ditelusuri asal suatu lapisan lembaga dan gerakan morfogenetik yang terjadi. Teknik penandaan dengan agar-agar berwarna dipelopori oleh Vogt. Penandaan dilakukan dengan menempelkan agar-agar berwarna di permukaan wilayah tertentu suatu blastula. Pengamatan dengan cara mengikuti wilayah mana yang akan terwarna, sehingga dapat direkonstruksi suatu peta nasib yang menggambarkan nasib masing-masing wilayah embrio awal. Istilah prospektif atau bakal digunakan untuk menyatakan suatu bagian akan menjadi apa pada embrio tahap lanjut. Selanjutnya, materi gerakan morfogenetik akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alfira. Alfira, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik adalah gerakan sel atau sekelompok sel dalam proses gastrulasi atau pembentukan lapisan lembaga atau dalam pembentukan organogenesis. Macam-macam gerakan morfogenetik dalam gastrulasi terdapat gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik ada dua, yaitu epiboli atau gerakan melingkup. Gerakan ini merupakan gerakan lapisan epitel yang menyebar di permukaan embrio. Lebih banyak terjadi dalam suatu bentuk unit atau kelompok sel dibandingkan dengan sel secara individu. Gerakan ini terjadi untuk membentuk lapisan setelah luar embrio dan menutupi embrio sebelah dalam. Contohnya gerakan sel pada permukaan blastula. Selanjutnya ada emboli atau menyusup. Terjadi setelah dalam embrio. Gerakan emboli ini terjadi pada daerah-daerah seperti bakat mesoderm, notochord, dan endoderm. Gerakan-gerakan tersebut mengarah ke blastosel. Gerakan emboli terbagi atas invaginasi, yaitu gerakan sel-sel dalam blastosel atau infolding yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Kejadian ini dapat diumpamakan seperti lakukan bola karet lunak yang dapat ditinju. Contohnya adalah seperti gerakan morfogenetik yang terjadi pada proses awal gastrulasi amphioxus. Yang kedua ada involusi, merupakan gerakan membelok ke dalam atau interning dari sel-sel sebelah luar, sehingga sel-sel tersebut yang awalnya berada pada lapisan luar, sekarang berada pada permukaan sebelah dalam. Contohnya adalah gerakan morfogenetik yang terjadi melalui blastoporus atau celah blastula pada proses gastrulasi amphioxus, amfibia, dan gerakan sel-sel melalui primitive streak pada proses gastrulasi aves dan mamalia. Ingersi merupakan migrasi sel-sel secara individu dari lapisan permukaan ke daerah bagian dalam interior embrio. Contohnya adalah migrasi sel-sel mesenkim dari epiblast memasuki blastozoel pada gastrulasi aves. Yang keempat ada delaminasi. Merupakan gerakan suatu lapis sel untuk membuat sel dua lapisan sel atau lebih.
sehingga lapisan yang terbentuk hampir paralel dengan lapisan pertama. Contohnya adalah gerakan pembentukan hipoblast pada aves dan mamalia. Yang kelima ada konvergensi, merupakan gerakan sel-sel menuju pusat atau gerakan memusat. Contohnya adalah gerakan sel-sel menuju primitive streak pada aves dan mamalia pada proses gastrulasi. Yang keenam ada divergensi, merupakan gerakan sel-sel secara memancar atau kebalikan dari konvergensi. Contohnya adalah gerakan sel-sel mesenkim ke arah dua sisi lateral embrio sewaktu pembentukan sayap mesoderm pada proses pembentukan gastrulasi aves dan mamalia. Yang ketujuh, ada ekstensi, merupakan gerakan sel-sel secara meluas ke suatu arah. Contohnya adalah gerakan sel-sel ke arah anterior sewaktu pembentukan notochord pada proses gastrulasi aves dan mamalia. Yang terakhir ada evaginasi, merupakan gerakan menjulur suatu lapisan sel-sel atau kebalikan invaginasi. Gerakan ini terjadi pada umumnya sewaktu proses organogenesis. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Elvira. Untuk materi selanjutnya, tujuan gastrulasi yang akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia, disilahkan. Selanjutnya, tujuan gastrulasi. Yang pertama, penempatan bakal lapisan lembaga pada posisinya. Yang kedua, membentuk lapisan-lapisan lembaga yang merupakan bahan baku dalam organogenesis. Baik, untuk materi selanjutnya, gastrulasi pada Amphioxus. Gastrulasi Amphioxus diawali pada daerah vegetatif embrio. Mula-mula kutub vegetatif menjadi mendatar dan terdorong dan melipat ke arah dalam. Proses ini dinamakan invaginasi. Lapisan yang terinvaginasi secara bertahap akan menghilangkan rongga blastula dan bertemu dengan lapisan blastomer yang berada di kutub anima. Sementara hal tersebut berlangsung, sementara akan menghilangkan rongga blastula dan bertemu dengan lapisan blastomer yang berada di kutub anima. Sementara hal tersebut berlangsung, mitosis berjalan terus diikuti dengan terjadinya pelantikan sel-sel dari luar ke dalam melalui tepi blastoporus. Proses ini disebut involusi. Melalui invaginasi dan involusi terbentuk ektoderm dan endoderm. Ektoderm sekarang membungkus embrio secara keseluruhan melalui proses epiboli. Seperti yang kita lihat pada gambar. Proses ini melalui 6-7 jam sesudah pembuahan. Terbentuk grastula yang memiliki struktur berbentuk cangkir, terdiri atas lapisan sel, bagian luar yang disebut epiblast yang akan menjadi ektoderm, dan lapisan sel bagian dalam atau hipoblast yang akan menjadi mesoderm dan endoderm. Rongga yang dibatasi oleh kedua pertemuan lapisan ini disebut arkenteron atau gastrosoal. Lubang yang menghubungkan rongga ini dengan daerah sebelah luarnya disebut blastoporus. Pada awal gastrulasi, blastoporus sangat besar, namun dengan pemanjangan dan pendataran bagian dorsal gastrula, blastoporus menjadi semakin kecil hingga tampak sebagai suatu lubang sempit yang terbuka atau pori saja. Untuk materi gastrulasi pada landak akan disampaikan oleh Elvira. Pada Elvira diserahkan. Baiklah, selanjutnya ada gastrulasi pada landak laut. Landak laut atau sea urchin mempunyai tipe telur isolecital atau mempunyai sedikit yolk. Blastula landak laut mempunyai lapisan tunggal yang terdiri dari 1000 sampai 2000 sel. Landak laut mempunyai lapisan tunggal. Sel-sel ini diturunkan dari daerah yang berbeda, ukuran dan ciri yang berbeda. Gastrulasi pada landak laut dimulai dengan perubahan bentuk sel pada keping kutub vegetal blastula. Beberapa sel kehilangan adesinya
dengan sel-sel tetangga dan bermigrasi ke dalam blastozoa. Pada bagian keping kutub vegetal, mulai melengkung dan membentuk suatu rongga di dalam embrio. Rongga baru yang terbentuk ini disebut dengan blastozoa atau archenteron. Rongga ini terbuka keluar pada ujung kutub vegetal. Mulut rongga yang terbuka keluar ini disebut blastoporus. Puncak archenteron terus bergerak ke arah kutub animal yang nantinya disebut sebagai atap archenteron. Sekian dari saya persilakan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, gastrulasi pada amfibia yang akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia, disilahkan. Selanjutnya, gastrulasi pada amfibia. Gastrulasi pada katak yang merupakan amfibia ditandai dengan terbentuknya sobekan yang disebut indentasi di bawah bidang ekuator. Di sanalah terjadi proses invaginasi sehingga terjadi migrasi lapisan sel ke bagian dalam. Mula-mula sel mikromer dan makromer akan terus membelah, tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Sel mikromer terus membelah lebih cepat dari makromer. Akibat dari perbedaan kecepatan itulah terjadi indentasi, yaitu perobekan pada daerah bulan sabit. Perobekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen, memusat ke dalam robekan tersebut. Lalu, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik involusi dan invaginasi. Arahnya membelok ke arah dalam. Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi divergen, menyebar sehingga mendesak yok dan blastoselnya pun menjadi kecil. Fase akhir gastrulasi yaitu akan terbentuknya rongga baru yang disebut gastrosol atau archenteron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Sebagian mesoderm tersebut ada yang akan berkembang menjadi notokord karena yok terdesak. Sebagian dari yok akan muncul keluar, evaginasi yok plug, selanjutnya akan berlanjut ke tahap neurulasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia. Materi selanjutnya yaitu gastrulasi pada apes yang akan disampaikan oleh Nurul Iza Azhara. Pada Nurul Iza Azhara, disilahkan. Baiklah, gastrulasi pada apes. Gastrulasi pada apes, terbentuknya primitif strik dan nodus Hansen's, maka periode utama gastrulasi akan dimulai. Lapisan-lapisan lembaga dibentuk melalui migrasi sel-sel epiblast ke arah nodus Hansen's dan primitif strik, dan sel-sel beringresi untuk membentuk lapisan lembaga tengah dan bawah mesoderm dan endoderm. Sel-sel pertama yang melintasi primitif strik bagian anterior adalah bakal endoderm dan diikuti oleh bakal mesoderm. Sel-sel bakal mesoderm menyebar di antara epiblast dan hipoblast, membentuk lapisan tengah yang kini disebut sebagai mesoderm. Sel-sel yang berimigrasi melalui nodus Hansen's meluas ke depan dan sel-sel tersebut terkondensasi membentuk notokorda, sedangkan sisa sel-sel epiblast yang tidak berinvaginasi melalui daerah primitif akan tetap menjadi ektoderm. Lalu selanjutnya gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia. Pada keping embrio berlangsung proses gastrulasi yang serupa dengan gastrulasi yang berlangsung pada gastrulasi ayam, sehingga terdapat stadium daerah primitif dan lapisan-lapisan lembaga ektoderm, mesoderm, dan endoderm, di samping daerah primitif dan bakal notokorda. Lapisan lembaga di dalam keping embrio disebut lapisan lembaga intraembrio, sedangkan yang terdapat di luar keping embrio dinamakan lapisan lembaga ekstraembrio. Lapisan endoderm terbentuk dengan cara delaminasi. Pendapat lain menyebutkan bahwa lapisan endoderm berasal dari massa sel-sel dalam.
Keping embrio terdiri atas lapisan sel yang tebal yang disebut mesektoderm dan lapisan tipis yang disebut entoderm. Mesentoderm akan menjadi mesoderm dan ektoderm. Ektoderm adalah tropoblast yang merupakan lapisan terluar. Pembentukan mesoderm pada embrio mamalia sama dengan pembentukan mesoderm pada embrio ayam. Berbeda dengan apes, gastrulasi pada mamalia berlangsung di dalam uterus, sedangkan gastrulasi pada apes berlangsung di dalam telur. Embrio yang mencapai rongga uterus biasanya telah berada pada stasium blastula yang terdiri atas massa sel-sel dalam dan tropoblast, lalu menempel atau tertanam pada endometrium yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurliza Zahra. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.